untuk pembelian properti, kita biasanya akan tanda tangan 3 dokumen jaminan, walaupun judul akadnya 2 doang ya. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu dilakukan pada saat kita melakukan akad KPR dengan bank. Nah, yang penting untuk diketahui di sini adalah untuk kredit pemilikan rumah pada saat kita mau melakukan akad KPR, yaitu untuk pembiayaan pembelian rumah tersebut, maka biasanya pada saat melakukan akad itu dilakukan 2 kali akad sekaligus. Akad apa aja sih? Yang pertama tentunya terkait dengan jual beli properti yang kita akan lakukan. Dan yang kedua baru akad KPR-nya. Nah, urutannya manain duluan? Nah, ini sama aja sih. Mau akad jual belinya dulu ataupun akad KPR-nya dulu. Yang pasti secara transaksi nantinya dilakukan di hari yang sama. Jadi, kalau kita udah melakukan akad jual beli nih, saat ini tentunya harus diiringi dengan akad KPR yang di hari yang sama juga. Nah, pada saat kita melakukan akad jual beli, akte jual beli, AJB, ini hal-hal yang perlu dipastikan sama pihak notaris adalah keabsahan para pihak. Jadi dia pasti akan minta kepada kita sebagai pembeli maupun kepada nantinya pihak penjual bukan hanya kopi dokumennya kita, tapi dia akan minta kita menunjukkan yang asli. Itu biasanya KTP kita, KTP pasangan, kartu keluarga kita yang asli, dan juga NPWP. Demikian juga halnya untuk si pihak penjual tentunya. Nah, kenapa sih? Kan sebelum ngelakuin akad jual belinya aja ini kan sebenarnya biasanya udah diurusin juga tuh untuk bayar pajaknya lah segala macam sama si pihak notaris. Kenapa lagi notaris mesti mastiin pakai KTP asli maupun kartu keluarga dan sebagainya. Nah, ini karena memang pada saat kita melakukan suatu transaksi di hadapan notaris, pihak notaris wajib untuk memastikan bahwa memang pihak-pihak yang bertemu dengan dia dan melakukan transaksi tersebut, ini adalah pihak-pihak yang sesuai dengan identitasnya. Jadi bisa dibilang, ini memang orangnya. Saya bisa meyakini bahwa dia yang beridentitas ini, memang saat itu melakukan transaksi di hadapan saya. Jadi, teman-teman jangan ngerasa gimana-gimana ya, wah repot banget sih, mesti bawa yang asli atau apa gitu. Kadang kan kartu keluarga nih, kadang terutama bagi yang banyak yang merantau atau apa nih, kartu keluarga kan kadang masih ada di kampung halaman. Nah, yang kayak begitu-begitu harap dimaklumi saja gitu. Jadi, memang kita yang mau melakukan transaksi, ya kita juga mesti nunjukin bahwa memang kita memang seniat itu. Karena ya di hadapan notaris kan juga nggak main-main ya kerjanya gitu. Nah, selesai dengan akad dengan notaris, ini kita akan lanjut akad KPR dengan pihak bank. Tapi lagi-lagi di hadapan notaris yang sama. Keseringannya sih sama notarisnya yang sama ya. Jarang banget tuh akad jual belinya di notaris A, nanti akad KPR-nya sama notaris B. Itu kayaknya jarang gitu, karena agak ribet tuh pengaturannya. Nah, jadi biasanya diaturinnya ketemunya sama notaris yang sama juga gitu untuk akad KPR maupun untuk ngurus akte jual belinya untuk transaksi jual beli propertinya. Tapi kali ini yang dijelaskan berbeda gitu. Kalau tadi bicara soal transaksi jual belinya itu teman-teman diyakinkan kembali oleh pihak notarisnya bahwa emang ya objek A yang alamatnya di sini, luas tanahnya sekian, itu memang ditransaksikan senilai sekian ya, dari Bapak A ke Ibu B atau seterusnya gitu. Kalau para pihak bilang, iya sudah sesuai dan sudah lunas segala macam, oke.
Notaris langsung beresin dokumennya, siap, silakan tanda tangan, beres. Nah, terus di akad KPR, teman-teman akan biasanya dijelasin dulu tuh lagi sama pihak banknya bahwa ini adalah sesuai dengan yang diberikan persetujuan oleh bank, yaitu di SPPK. Ada informasi ini, gitu. Nah, notarisnya kembali mengulangi fasilitas yang KPR yang teman-teman dapatkan berapa, jangka waktunya berapa lama, bunga yang dikenakan itu berapa, angsurannya per bulannya berapa, terus kalau pelunasan dipercepat kena penalti atau tidak, gitu. Terus ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur di dalam perjanjian KPR itu dijelasin semua secara rinci oleh notaris. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan ragu ya, jangan nanti aja deh, saya mau baca nanti aja, gitu. Ya jangan, nanti kalau udah selesai tanda tangan, baru mau komplain atau baru ada yang nggak setuju, itu udah telat, gitu. Jadi teman-teman beresin dulu, kalau emang ada yang rasanya mengganjal, ya tanyakan dulu, perjelas dahulu, baru lakukan transaksi tanda tangan dan setujui hal tersebut. Nah, terus selesai dari penjelasan poin-poin tersebut, teman-teman akan diminta juga untuk menandatangani satu dokumen yang namanya APHT atau SKMHT. Ini tergantung dengan status sertifikatnya itu sendiri. Nah, APHT atau SKMHT ini adalah pembebanan hak tanggungan untuk kepentingan si pihak bank sebagai pemberi pinjaman. Yang mana hak tanggungan tersebut memberikan hak kepada bank untuk melakukan eksekusi atas jaminan properti yang diberikan terkait dengan pembiayaan properti yang diberikan. Jadi, pada saat akad KPR, nggak cuma tanda tangan perjanjian KPR-nya aja, tapi teman-teman juga akan tanda tangan dokumen yang untuk mengikat hak tanggungannya itu. Biasanya ya notaris udah akan jelasin bahwa ini hak tanggungan nanti akan seperti apa sifatnya, nanti kalau misalnya ada tunggakan berapa kali atau bagaimana, nanti akan bisa dieksekusi, bisa dilelang, dan hasilnya bla 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 gitu. Nanti notarisnya akan jelasin semuanya mengenai aturan main terkait dengan APHT tersebut. Nah, begitu udah selesai tanda tangan APHT segala macam, udah deh beres tuh, udah semuanya. Jadi di saat kita melakukan akad KPR untuk pembelian properti, itu kita biasanya akan tanda tangan 3 dokumen jaminan, walaupun judul akadnya 2 doang ya. Satu akad terkait dengan jual belinya, yaitu akte jual beli. Yang satu lagi akad KPR-nya, yaitu terkait dengan penandatangan perjanjian kredit KPR-nya maupun penandatanganan pemberian jaminan hak tanggungan atas properti yang dibeli tersebut. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Kalau teman-teman suka dengan informasi yang diberikan, jangan lupa share ya informasi ini supaya lebih banyak teman-teman yang lain yang tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!